Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami' arwa'i walidina wa masyaikhina wa muallimina wa asatizina, khususan li muallif hadzal kitab al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wa khususan li muassisi hadzal masjidi wal majlisi, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati bid din wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al. Wa la takilna ila tadbiri anfusina, Nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ziyaratana bil masjidin nabawi wal masjidil harami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, jamaah majlis ilmu yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para guru, para orang tua, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Misjan, Kiai Haji Farah Furqan, Kiai Haji Muhammad Mustafa Al-Hafiz, pengurus Masjid Jami Hidayatul Karamah Ustaz Haji Muhammad Tahir, dan juga pengurus Muhaddis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basroin dan seluruh jajarannya yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisanadil muttasili ilal imami muhaddisi rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma bisayyi'atin, dan jika ada seseorang berniat
untuk berbuat kejahatan, berbuat sayyi'ah. Falam ya'malha, namun ia tidak mengerjakannya. Katabahullahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah mencatat niatnya itu sebagai satu kebaikan yang sempurna atau yang utuh. Jadi kalau ada anak orang niat berbuat jahat, berbuat dosa, cuman dia urungin tuh, tapi mengurungkannya, membatalkannya karena Allah nih, karena dia takut kepada Allah, maka orang itu mendapatkan satu pahala. Jadi kalau ninggalinnya karena Allah, ya karena takut kepada Allah, dia dapat pahala tuh satu. Tapi kalau meninggalkannya karena lupa, nggak jadi ngerjain karena lupa, udah niat nih pengen berbuat dosa, dia lupa, itu pahala nggak dapat, dosa juga nggak dapat, lupa, ya kan? Yang ketiga, tapi kalau dia meninggalkannya karena takut sama manusia, tetap ditulis satu dosa. Karena meninggalkannya bukan karena Allah, karena manusia, atau karena kesempatannya nggak ada. Sebetulnya dia pengen banget mengerjakan, tapi karena ada penghalangnya, apa manusia atau apa, nah dia tetap ditulis satu dosa meskipun dia tidak mengerjakan. Jadi ada tiga yang termaktub di dalam hadis ini. Bila ada orang punya azam, punya niat, punya cita-cita berbuat dosa, cuman dia batal untuk melakukan dosa tersebut. Kenapa? Karena takut kepada Allah, ditulis satu kebaikan. Tapi kalau dia meninggalkannya karena lupa, maka dosa enggak tercatat, pahala juga enggak tercatat. Yang ketiga, kalau dia meninggalkan karena manusia, karena makhluk, bukan karena Allah, tetap ditulis satu dosa. Itu tiga ya. Ya karena memang dosa itu kan terjadinya enggak tiba-tiba begitu aja. Kalau dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani, itu terjadinya dosa itu ada tahapan. Yang pertama, al-ghaflatu, kekosongan hati dari mengingat Allah. Ghaflah, ghaflah itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosong hatinya, nggak ada zikirnya, nggak ada ingatnya kepada Allah. Ini mulai ini nih peluang nih, peluang akan masuk makhluk yang namanya iblis masuk. Jadi kalau kosong hati dari zikrullah, yang akan masuk itu adalah iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kosong hatinya masuk. Karena memang setan atau iblis itu senang pada tempat-tempat yang kosong, termasuk hati. Hati kita kosong dari zikrullah, itu setan bakal masuk. Nah kalau setan sudah masuk, apa yang dilakukan oleh setan? Summal khatirah. Khatirah itu ada dibisikkan oleh setan. Alladzi yuwaswisu, dibisikin, udah kerjain ya, kerjain. Nah kalau sudah khatirahnya, bisikannya sudah berhasil, nah ini nih yang kita baca nih, ya. Enggak, belum dulu. Yang ketiganya summal fikrah. Fikrah itu artinya memasang strategi untuk berbuat dosa. Gimana nih supaya berbuat dosa ini jangan ketahuan sama orang nih. Itu semua fikrah, ya, memikirkan, masang strategi lah. Kalau bahasa sekarang namanya pasang strategi nih supaya jangan terlihat oleh orang.
jangan ketahuan oleh manusia. Gimana nih? Nah, kalau strateginya sudah berhasil, muncul yang keempat, summal azma, tekad atau keinginan berbuat dosa. Ya, tekad atau keinginan berbuat dosa. Kalau sudah tekadnya mantap, baru terjadi summal maksiyah, barulah terjadi maksiat. Nah, biasa orang kalau udah nekat mah biasanya bakal terjadi tuh. Jangankan yang murah, yang mahal, kalau sudah dia punya tekad kuat, pasti dia lakukan. Jangan dekat, jauh sekalipun, kalau itu dengan tekad yang kuat, pasti dia lakukan itu dosa. Begitu. Ya. Nah, jadi terjadinya dosa itu pertama apa tadi? Pertama, al-ghaflatu, kekosongan hati. Nah, kalau hati udah kosong, masuk setan atau iblis. Nah, kalau sudah iblis masuk, summal khatira, dibisikkan. Ayo kerjain. Kalau berhasil, summal fikra, memikirkan, memasang strategi. Yang keempat, summal azmah, bertekad. Nah, kalau sudah bertekad, summal maksiyah, barulah terjadi maksiat. Makanya hati kita ini usahakan jangan sampai kosong daripada zikrullah, zikir kepada Allah, ya. Ingat kepada Allah, bila perlu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kosongin hati kita, ya. Hati kita kosong nih bahaya. Karena kontrakan kosong aja ada yang ngisi, apalagi hati kita yang kosong. Dan jangan kalau yang isi orang baik mah enak, ya. Yang isi ini adalah iblis. Nah, jadi ini kesimpulannya pada hadis berikutnya, orang yang punya keinginan, cita-cita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, namun dia tidak melakukannya, ya, tapi karena Allah, ya, katabahullahu indahu hasanatan kamilatan, niscaya Allah akan tulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Indahu itu di sisi Allah nih, di sisi Allah. Yang kedua, kalau dia batal melakukan dosa itu karena lupa, ya, karena lupa, tidak ada catatan dosa, tidak ada catatan pahala, ya. Misalkan dia pengen berbuat dosa tapi lupa, ya, dia lupa, ya Allah, gitu. Nah, maka dia dosa enggak, pahala juga enggak. Tapi kalau dia meninggalkan dosa karena makhluk atau karena manusia, maka dosa itu tetap ditulis satu, karena bukan karena Allah. Wa in hamma biha fa amilaha katabahullahu sayyi'atan wahidatan. Dan siapa saja orang yang memiliki keinginan berbuat jahat, fa'amilaha, lalu ia ngerjakannya, melakukannya, udah niat, kemudian dia kerjakan, katabahullahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatat kejahatan itu sebagai satu kejahatan saja, satu dosa aja, ya, satu dosa. Kalau kebaikan kan kita niat satu dapat pahala, kemudian kita lakukan lagi, diberikan 10, bahkan sampai 700 kali lipat kemarin. Nah, kalau keburukan dosa diniatkan, dilakukan, itu cuma diberikan satu dosa saja. Nah, ini unik juga nih hadis nih. Kalau di atasnya wa in hamma biha fa'amilaha katabahullahu sayyi'atan wahidatan.
Ya, wahidatan. Dia berniat berbuat dosa, kemudian dia lakukan. Itu kalimat katabahullahu sayyi'atan wahidatan. Allah catat baginya satu dosa. Ya, di sisi Allah. Tapi kalau di atasnya kita baca nih, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahullahu, ada kata indahu. Tuh, ya, indahu hasanatan kamilatan, kebaikan yang utuh. Cuma di bawahnya wa in hamma biha fa amilaha katabahullahu, nggak ada indahunya kan? Indahu sayyi'atan wahidatan, nggak begitu, langsung sayyi'atan wahidatan. Kenapa? Karena li adamil iktina'i biha, karena Rasulullah itu tidak perhatian, tidak ada keinginan, tidak menghendaki dengan berbuat jahat. Rasulullah itu nggak ada keinginan berbuat jahat. Jangankan berbuat dosa, mau berbuat dosanya nggak ada. Keinginan, cita-cita itu Rasulullah nggak ada. Ya. Di Rasulullah keinginan, berniat ingin berbuat dosa saja nggak ada, apalagi berbuat dosanya. Makanya kalimat yang kedua tanpa menggunakan indahu. Kalau yang atasnya urusan pahala kebaikan, itu ada indahu hasanatan kamilatan. Tapi kalau urusan dosa, fa'amilaha katabahullahu, nah, ada indahunya enggak? Enggak ada. Sayyi'atan wahidatan. Tuh, ya. Itu hikmahnya ada indahu, karena Rasulullah itu mencintai kebaikan dan juga selalu berangan-angan, bercita-cita ingin berbuat baik. Tapi kalau dalam urusan dosa ini tanpa pakai indahu, katabahullahu sayyi'atan wahidatan, tanpa ada kata indahu. Karena Rasulullah itu jangankan berbuat dosa, perhatian, menginginkan, bercita-cita dengan berbuat kejahatan itu udah nggak ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalimat di dalam urusan dosa itu lebih sedikit, ya, diperkuat kesedikitan pencatatan kejahatan. Coba kalau kejahatan sama dengan kebaikan, satu kali berbuat dosa diberikan 10 dosa. Kalau satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, dosa dibalas 10 juga. Gimana coba? Banyakan dosanya kita, betul nggak? Iya. Sekarang aja yang dosanya cuma ditulis 1, kadang-kadang lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Ya. Makanya janganlah sekali-kali ada niat ingin berbuat dosa. Niat yang baik-baik aja. Ya, niat yang baik aja. Karena niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Maknanya apa? Kalau dia berniat ingin berbuat kebaikan, ternyata dia tidak lakukan, orang lain yang melakukannya, itu orang yang berniat itu lebih besar, ya, lebih besar kebaikannya daripada orang yang melakukannya. Ini kan ada riwayat di saat para sahabat ingin membeli satu sumur, salah satunya Sayyidina Utsman bin Affan pengen beli satu sumur, cuma sayang nggak dijual sama orang Yahudi itu, nggak dijual sama orang Yahudi, karena kan ada permusuhan antara Muslim dengan Yahudi. Sayyidina Utsman kan pengen beli tapi nggak dijual. Itu keinginan membelinya, pahalanya udah gede,
Ya, daripada yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut. Jadi amalihi khairun min amalihi, bukan kembali kepada Sayyidina Utsmannya, kepada orang kafirnya itu. Niyatul mukmin khairun min amalihi, bukan amalinya kembali kepada Sayyidina Utsman, tapi daripada kerjaannya orang Yahudi itu tadi. Ya, kerjaan orang Yahudi. Jadi niat. Termasuk kalau kita mau tidur kan ada niat yang baik. Minimal pengen sholat tahajud. Kalau kita lakukan dapat kebaikan bertambah. Yang awalnya 1 baru niat, ditambah lagi dengan 10 kebaikan. Ditambah lagi dengan pahala sholatnya. Ya, dengan pahala sholatnya. Kalau kita tidak jadi artinya urung melakukan karena ngantuk atau karena nggak dengar alarm, nggak dibangunin, ya saking capeknya, tetap mendapatkan 1 kebaikan. Ya, termasuk ya niat pengen berbuat baik, pengen kasih uang jajan anak, pengen beliin gelang istri, itu biar ada niat tuh mau tidur. Iya betul itu. Tapi jangan sampai kedengaran istri, niat aja dulu. Takutnya kalau kedengaran besoknya mana yang malam janji gitu ya. Niat aja dulu, mudah-mudahan aja terwujud kan begitu. Tapi jangan modal niat aja. Allah tuh lebih tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihilla alam ya'lam bi annallaha yara. Jadi azam ya. Jadi bukan sekedar niat, tapi azam, tekad yang tinggi untuk berbuat apa yang kita niatkan. Kalau niat saja gampang, tapi yang susahnya azam. Ya. Niat itu gampang, tapi yang susah itu azamnya. Azam itu tekad yang tinggi untuk berbuat kebaikan, ya. Tapi juga harus ditambah dengan ikhlas. Jadi harus ditambah dengan ikhlas. Kalau berbuat dosa nggak perlu pakai ikhlas. Kalau kebaikan udah niat dilakukan, harus ditanami dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Udah ikhlas karena Allah. Kalau dosa nggak perlu pakai ikhlas, tetap dosa-dosa juga. Kalau kebaikan tanpa ikhlas kosong, tanpa ikhlas kosong. Tapi kalau dosa tanpa ikhlas pun tetap dosa. Lagi pula kan nggak ada orang bilang begini, gue sebetulnya korupsi kagak ikhlas banget ini. Nggak ada, nyolong kagak ikhlas, enggak. Tetap mau ikhlas ataupun tidak, tetap namanya dosa. Kalau kebaikan harus landasannya ikhlas. Ya, udah niat dikerjain, tambah ikhlas, tambah mantap gitu, ya, tambah mantap. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang berniat berbuat dosa, itu belum dicatat dulu. Ya. Nah, kalau nanti dia membatalkannya, lihat dulu karena apa nih? Karena takut kepada Allah, karena lupa, atau karena manusia, makhluk. Kalau takut karena Allah, diberikan 1 kebaikan. Kalau lupa, zong, kosong. Kalau dia karena makhluk ditinggalkannya itu, dia tetap 1 dosa. Paham? Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ad. Nah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.